Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemonstrasikan program aplikasi saya ada di tugas akhir yang sebat itu Sistem Informasi Penitipan dan Peminjaman Barang pada CV Kasar Teknologi Indonesia. Berikut adalah flow dari aplikasinya, itu kita akan daftar sebagai user dan mengkonfirmasi sebagai user operator dan administrator sebagai user. Berikut kita masuk halaman daftar terlebih dahulu. Masukin email, kemudian nomor handphone, username, dan konfirmasi password. Untuk emailnya, jika data email kosong nanti akan muncul form email kosong gitu. Kemudian username, penyebutan nama, kemudian konfirmasi password. Password pertama harus sama dengan password konfirmasi, kemudian kita login sebagai username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Nanti kan datanya akan terrecord di RDBMS, yaitu PHP admin, untuk melihat record datanya. Contohnya di sini. Oke, kita login dari daftar user yang didaftarkan sebelumnya. Oke, masukin password yang didaftarkan sebelumnya juga. Login. Oke, kita masuk ke halaman user dari penitipan barang dan peminjaman barang pada CV Kasar. Di sini masih kosong karena belum ada penitipan sama sekali. Nanti kita akan bisa menambahkan di halaman user dashboardnya. Kita back dulu ke halaman user dashboard. Kemudian tambah. Di sini ada dua jenis pilihan, penitipan dan peminjaman. Kita pilih penitipan. Kemudian kita masukin nama, nomor telepon, alamat, dan nama barang. Kemudian deskripsi barangnya apa. Kemudian lama penitipan itu berapa harinya. Kemudian kita masukin dulu nomor telepon, alamat penitip. Contohnya di sini tuh laptop Asus atau komputer untuk barang yang dititipkan maksudnya. Oke, kita masukin komputer Asus dan saya masukin laptop, data Asus laptop. Kemudian pilih tanggal pengembaliannya apa, masukin tanggal pengembalian. Oke, tanggal 29 asumsinya di sini. Berarti 2 hari. Untuk biaya penitipan per hari adalah 10.000, berarti terakumulasi selama 2 hari itu 20.000. Itu untuk biaya penitipannya. Ini bisa disetting nanti di parameter biaya. Kemudian instruksi khusus, itu ada catatan penitipan barang. Saya masukin di sini, silakan titip dan simpan, save data. Kemudian berhasil masuk ke halaman list penitipan barang. Di halaman list penitipan barang ini nanti akan ada konfirmasi dari kita sendiri yang meminjam, konfirmasi bayar maksudnya. Kita melakukan pembayaran terlebih dahulu. Untuk konfirmasinya ada di bagian kiri, icon cubes atau icon list itu. Kemudian konfirmasi pembayaran. Untuk detailnya kita bisa lihat di sini, biaya dan nama barang yang dititipkan. Kemudian kita bisa kontak via WhatsApp terkait barang yang dititipkan itu. Kemudian ada nama barangnya, kemudian jumlah harga itu harus sama dengan jumlah harga yang dibayarkan untuk penitipan. Kemudian pilih
screenshot atau pilih actionnya itu ya, ada galeri atau kamera. Kita masukin ke galeri dulu, kita upload file galerinya, muncul file galeri dan jumlah bayar kita tes. Jika tidak sama maka berarti posisi bayar itu tidak cocok, itu maksudnya. Kemudian kita scroll, simpan, akan muncul notif nominal yang tidak sesuai gitu. Jika sesuai maka kita bisa proses lanjut. Itu biayanya adalah 20.000. Dan simpan, data berhasil disimpan. Kemudian statusnya berubah jadi berhasil bayar, tapi belum dikonfirmasi oleh user atau administratornya untuk pengembalian dari barang yang dititipkan. Kemudian kita bisa lihat detail masih dalam proses ini. Kita akan login untuk administratornya. Oke, kita masih melihat proses verifikasinya. Oke, kita close dulu untuk pop up-nya. Kita login lagi sebagai administrator. Kemudian kita balik ke halaman dashboard user untuk logout dari aplikasi. Kemudian kita logout dan login sebagai administrator super user atau operator, juga interface-nya masih sama kurang lebih. Logout, kemudian kita login sebagai administrator super user, username-nya admin, password-nya 123. Oke, di interface admin ini ada master data, kemudian menu utama terdiri dari list penitipan, list peminjaman, kemudian report penitipan dan report peminjaman, kemudian return penitipan dan return peminjaman, dan total pendapatan per akumulasinya di bulan ini. Kemudian ada pendapatan peminjaman per 1 bulannya dan pendapatan penitipan per 1 bulannya akan muncul di halaman dashboard administrator atau super user. Oke, untuk case kali ini melanjutkan dari flow sebelumnya. Kita masuk ke list penitipan, di mana flow-nya tidak sama seperti peminjaman. Untuk itu kita cari dulu data yang telah dititipkan itu laptop Asus tadi yang di usernya yang diinputkan. Oke, konfirmasi pengembalian atau konfirmasi pembayaran tadi dari user dilakukan oleh administrator. Kita klik ya, kita tap ya. Kemudian data penitipan berhasil. Kemudian penitipan berhasil, kita bisa cetak tanda terima dari penitipan barangnya. Nanti akan muncul icon print seperti itu. Kemudian di sini ada tanda terima dari penitipan atau peminjaman barang. Kemudian kita back. Untuk tanda terima berhasil nanti akan masuk datanya ke report penitipan atau peminjaman barang. Jika itu penitipan maka dia akan masuk ke penitipan, dan jika dia itu peminjaman maka akan masuk ke halaman pinjaman dengan flow dan model alur sistem yang saya jelaskan hampir sama di video kali ini. Ini adalah interface
laporan penitipan barang. Kita bisa lihat di sini. Oke, itulah sekilas dari penjelasan tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika ada masukan atau tambahan, silakan tinggalkan pesan dan kesannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.